informasi telah terjadi kadaluarsa di kasus pelimpahan berkas laporan Bapak Joko Widodo dan teman-teman dalam menilai Cumana dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya. Dan itu hanya informasi. Bagaimana bisa mereka katakan bahwa berkas Pak Jokowi, dalam hal ini laporan Pak Jokowi terkait dengan 6 orang tersangka ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian seolah-olah melebihi batas waktu. Ini informasinya masih valid, nggak boleh ngomong sembarangan. Sebut dong, informasi dari mana ini? Sehingga Anda mengatakan kadaluarsa. Apakah dari kejaksaan? Siapa jaksanya? Siapa jaksa pemeriksanya? Dan siapa dari polisinya? Sehingga tidak menimbulkan komunikasi yang semakin hari semakin bias atau bias di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu maka saya mendesak di kasus ini, saya minta agar Polri kembali menunjukkan kewenangannya secara objektif dan subjektif, yaitu melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Filosofi berpikir saya sederhana, bahwa 6 bahkan 3 orang Roy Rismontiva ini sudah menunjukkan sikap yang menurut saya tidak menggambarkan seseorang yang sedang wajib lapor, yang sedang berstatus tersangka, yang seharusnya juga dilakukan penahanan karena kewenangan penyidik. Nah, karena mereka ini setiap hari menurut saya hampir selalu membuat riuh suasana di media sosial, di banyak pendapat masyarakat yang berkembang, maka menurut saya salah satu upaya yang paling mudah untuk mengurangi opini publik yang liar dengan melakukan penahanan. Nah, dengan ditahannya Roy dan kawan-kawan, ini akan mengurangi opini publik yang terbangun, sehingga dalam beberapa kesempatan di televisi saya mengatakan dengan sikap Roy dan kawan-kawan ini diduga beberapa tokoh Indonesia terhasut. Dan itulah sebabnya saya mengatakan untuk segera lakukan penahanan. Tidak disukai dengan selera kita, kemudian kita menyatakan bahwa itu survei pesanan. Saya pikir kita nonton drama Korea aja Bang, karena kita bisa pilih endingnya sesuai selera kita gitu ya. Itu pertama. Yang kedua ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Rismon, saya pikir sudah itu juga bermasalah kalau kemudian melihat bahwa ketika 1.200 itu dibagi ke per provinsi ya, proporsinya tidak sama ya, bukan berarti setiap provinsi dengan tadi asumsinya 40. Provinsi Jawa Barat dengan populasi penduduk lebih besar itu jumlah respondennya pasti lebih banyak. Tapi gini, ini kan bukan ruang kita untuk bicara soal metodologi. Kalau Bang Rismon mau, bisa saya undang nanti ke kantor untuk kita diskusi lebih lanjut soal metodologi. Oke. Politics itu ada istilah don't feed the trolls in politics ya. Memang isu ini napasnya panjang ya, karena beberapa hal. Pertama bahwa saya melihat respon Pak Jokowi dengan menyatakan bahwa ada skenario besar atau ada tokoh besar, itu sebetulnya memperpanjang napas isu ini. Nah, ya. itu. Kalau kita bicara soal legitimasi ya isu ini, sebetulnya isu ini jelas clear ya. Kita lihat survei menunjukkan ya, bukan hanya LSI, sebelumnya indikator juga menyatakan hal yang sama ya, bahwa kurang lebih di atas 70% ya tidak percaya dengan isu ini ya. Karena apa? Yang pertama adalah ini ibarat kalau virus ya, virus, daya rusak sebuah virus itu sangat tergantung pada daya tahan tubuh seorang. Apalagi kemudian daya tahan tubuh itu sudah ditambah dengan vaksin ya. Isu ijazah palsu Pak Jokowi itu berhadapan dengan rekam jejak Pak Jokowi ya, suka atau tidak suka ya, itu sudah dibangun sejak lama ya. Kita mungkin di dalam ruangan ini atau dalam survei kita terlihat bahwa masyarakat kelas menengah atas itu sebetulnya yang lebih banyak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Tapi kita harus membayangkan bahwa masyarakat secara mayoritas itu sebetulnya tidak terlalu peduli dengan isu ini. Sehingga isu ini sebetulnya tidak resonansi di kalangan pemilih kelas bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa
memang tidak bisa dilepas bahwa walaupun ini ada sisi proses hukum masih berjalan, tapi tidak bisa kita lepas bahwa ada konteks politik dalam isu ini ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, saya pikir itu bagian dari bagaimana kemudian merubah tone dari isu ini ya. Jadi ibarat Pak Jokowi sebetulnya lagi istilah playmaker ini main defensif sekaligus ofensif ya. Defensif dalam arti bahwa beliau ingin merubah tuduhan atau isu ijazah palsu ini bukan hanya soal serangan terhadap personal dirinya, tapi ini bagian dari ada manuver politik yang ada di belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tokoh, saya pikir ini juga pesan politik yang sangat kuat ya, bahwa beliau tahu siapa yang bermain di balik ini, walaupun tidak menyebut nama ya. Tapi dengan tidak menyebut nama, sebetulnya Pak Jokowi memberikan ruang negosiasi bagi siapapun ya yang kemudian dianggap sebagai aktor di balik isu ini. Ya. Maksudnya membuka ruang negosiasi? Iya, artinya bahwa sebagai mantan kepala negara, ya mungkin beliau melihat bahwa ada aktor yang mungkin sengaja atau tidak, ya menikmati isu yang sedang berkembang. Karena dalam politik, ya serangan itu tidak hanya dituju pada masa lalu, ya isu lama yang digoreng kembali. Ini kan isu lama yang selalu muncul ketika relevansi politik Pak Jokowi lagi tinggi-tingginya ya. Ketika menjelang Pilpres 2014 isu ini muncul, 2019 isu ini muncul. Sekarang ketika orang sedang dalam periode melakukan evaluasi terhadap legasi Pak Jokowi, ini isu ini juga muncul. Kita tahu bahwa ini memang ada pertarungan pengaruh ya, bukan hanya soal masa lalu, tapi ini terkait dengan kontestasi politik masa depan. Bagaimana kemudian pengaruh Pak Jokowi, afiliasi politik Pak Jokowi ya itu masih punya pengaruh dalam kontestasi politik 2029 dan 2034. Dan apakah artinya juga ada irisan begitu dengan Pilpres 2024? Karena beberapa waktu lalu kuasa hukum dari Pak Jokowi mengatakan mungkin saja ini beririsan dengan hasil pemilu sebelumnya. Ya jelas ya, kalau dalam teori kita sebut sebagai confirmation bias ya. Karena kalau kita lihat pemilih Pak Anies dan pemilih Pak Ganjar itu adalah pemilih yang paling banyak kalau dari total 12,2% ya. Karena di survei kita menunjukkan bahwa ada 12,2% yang percaya. Kalau di surveinya Mas Burhan kurang lebih sekitar 16 sampai 19% ya. Tapi dari sisi breakdown data kita lihat ada kesamaan ya, bahwa memang ada confirmation bias ya. Jadi mereka cenderung mencari atau meyakini informasi yang sesuai dengan pandangan politik mereka sebelumnya. Jadi memang sebetulnya pemilih yang percaya terhadap isu ijazah palsu Pak Jokowi adalah pemilih yang memang sudah lama itu mengkritik atau tidak setuju dengan pertama mungkin rekam jejak Pak Jokowi sendiri, ataupun pemilih yang memang sudah lama mengkritisi kebijakan Pak Jokowi. Jadi ada resonansi di pemilih di sini. Jadi kalau kita lihat dari data 74,6% pemilih yang tidak percaya, ini menunjukkan bahwa pemilih cenderung melihat isu ijazah palsu Pak Jokowi ini sebagai isu yang spekulatif ya, tidak didasari pada bukti yang kuat ya, tapi bertahan karena ada polarisasi politik ya. Jadi memang ada sisi sentimen politik yang bermain sehingga isu ini punya resonansi. Ya kalau kita tanya di masyarakat kelas menengah atas, kenapa kemudian itu punya gaung? Karena memang tipikal ya, nature-nya pemilih kelas menengah atas adalah pemilih yang skeptis terhadap otoritas. Ya. Mereka cenderung sebetulnya, ini juga sebetulnya menjadi paradoks ya, karena pemilih kelas menengah atas termasuk teman-teman mahasiswa ini. Ini kan kita mengakses informasi lebih banyak, ya, mengakses informasi lebih banyak, lebih variatif. Tapi memang cenderung skeptis terhadap otoritas. Itulah karakter pemilih kelas menengah atas. Ini berbeda dengan pemilih kelas bawah. Jadi sebetulnya ini bisa dijelaskan secara objektif. Jadi bagi saya sebetulnya isu ini sudah selesai, ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Bang Roy, ya, Bang Rismon, ya, sebetulnya ada resonansinya, tapi resonansinya terbatas, ya. Kalau ini kemudian sebaliknya ya, tadi ini kan istilahnya echo chamber aja. Karena kita berada di kelompok kelas menengah atas, kita merasa bahwa isu ini kuat, tapi ternyata tidak. Ya, isu ini di bawah, di level bawah, ini bukan isu yang menjadi perhatian, ya. Dan kalau kemudian kita membayangkan sebaliknya bahwa ternyata mayoritas pemilih kita percaya dengan isu ijazah palsu, maka ini bukan hanya persoalan trust terhadap Pak Jokowi, ini juga adalah persoalan trust terhadap negara kita. Karena Pak Jokowi melewati
proses pemilu mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden 2 periode. Jadi ini persoalan sangat besar. Oke. Ada distrust, ada delegitimasi bukan hanya ke personal Pak Jokowi, tapi delegitimasi terhadap negara, dan saya pikir itu dalam taraf yang sangat berbahaya. Saya kalau sampai pada level saya itu. highlight tadi ada mengatakan isu ini sudah selesai sebenarnya, bukan menjadi hal yang dibicarakan sebenarnya utama begitu di Republik Ya, ini. tapi memang publik kita kan lebih suka menyebarkan kontroversi dibanding klarifikasi. Itu kan memang DNA atau nature dari media sosial kita ya, sehingga memang isu ini masih punya gaung yang besar. Oke, baik. Data sampling dari survei ya, karena memang keakuratannya tidak ada evaluasinya berapa persen keakuratannya, itu kan klaim margin of error sekian. Coba kita perhatikan, dari 280 juta orang cuma 1.200 sampel, itu 1 dibanding 280.000 hampir, atau 1 dibanding 250.000. Bayangkan satu data bisa mewakili 250.000 sampel. Itu secara statistik sebenarnya main-main gitu loh. Karena ya bagaimana mengevaluasi keakuratan tadi itu, sampling yang 74 sekian persen itu tidak percaya Jokowi palsu, terus cuma sekian yang percaya ijazah Jokowi asli. Bagaimana mengukur keakuratan itu? Ini kan seperti menggiring opini. Ya sudah, sekian persen percaya saja. Mana sampelnya? Itu cuma 1.200 dari 280 juta. Jangan diklaim itu akurat. Mana uji keakuratannya? Itu loh. Kalau saya lebih percaya bagaimana web crawling sekarang. Ya itu kan survei itu mencari dinamika sosial atau politik itu sudah cukup jadul itu. Sekarang ada web crawling, ada web mining, ya. Di situ lebih lengkap, semua orang sudah pegang medsos, berapa ratus juta sekarang penduduk Indonesia yang punya HP. Itu data tersebar di web. Makanya saya bilang ya, ini dibantah dengan data-data web juga. Ya. Itu lebih representatif daripada yang sudah konvensional. Dan ini biasnya sangat besar. Kenapa? Semakin kecil sampel, maka biasnya itu semakin besar. Itu pelajaran statistik yang saya pelajari. Jadi jangan diklaim 1.200 sampel ini langsung ditampilkan tadi itu. Tidak percaya, tidak jawab, tidak. Ini kan secara statistik mujizat ini kalau benar itu keakuratan. Saya ke Mas Haji ya, sebelum nanti juga direspon oleh Bang Andi. Sambil kita tampilkan juga di plasma kami, silakan Mas. Iya, pertama saya pikir yang kecurigaan terhadap atau keraguan terhadap hasil survei itu hal yang lumrah. Ya, dalam demokrasi yang membedakan antara seorang intelektual dan seorang buzzer adalah cara kita membuktikan keraguan itu ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Rismon ini sebetulnya udah 15 tahun lalu. Jadi saya pikir telat kalau Bang Rismon mempertanyakan soal metodologi ini ya, karena ini sebetulnya satu perdebatan yang sudah terjadi 15 tahun yang lalu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah saya pikir ada data pembanding. Kalau kemudian meragukan data ini, kalau kemudian Bang Rismon bisa menyajikan data pembanding yang lain, saya pikir itu lebih baik. Jangan-jangan Bang Rismon lebih percaya polling di kolom komentar YouTube dibanding polling 1.200 responden. Karena 1.200 responden itu sebetulnya secara metodologis itu sudah tepat ya. Kalau butuh diskusi lebih panjang, saya pikir nanti kita butuh sesi yang lain untuk bicara soal metodologi ya. Poin saya adalah survei ini sebetulnya menunjukkan kepada kita semua, kepada publik ya, bahwa tadi yang saya katakan ya, mungkin kita berada dalam posisi semacam echo chamber tadi ya, karena kita bergaul dalam kelompok yang sama sehingga kita merasa bahwa isu ini punya resonansi yang kuat ya. Tapi kalau kita lihat data ini sebetulnya kan pemilih kita, publik kita kan bukan hanya masyarakat kelas menengah yang mengkonsumsi media sosial, tapi publik kita ini kan secara luas. Mereka yang menikmati media sosial di kalangan pemilih bawah ini tidak kemudian mengikuti berita-berita politik ya. Mereka yang mengikuti berita politik, talk show ya, podcast ya, atau mendengar berita-berita politik di media, ini porsinya hanya kurang lebih 20% dari total populasi secara nasional ya. Jadi ini sangat logis. Jadi saya pikir kalau Bang Rismon baru sekarang mempertanyakan soal metodologi itu ya, sekali lagi sangat telat. Sudah 15 tahun lalu Bang kita diskusi soal metodologi 1.200 itu. Makasih. Enggak, soalnya juga gini Mas. Metode survei Anda itu juga
saya juga tahu lah, saya juga baca metode. Itu juga sudah dilakukan semenjak lebih dari 10-15 tahun yang lalu. Sama juga dengan ada responden, kemudian juga dilihatin. Padahal sekarang ada metode yang jauh lebih canggih, jauh lebih sophisticated dengan tadi web crawling dan hasilnya sangat beda jauh ya. Saya sebut saja lah drone emprit misalnya. Itu sudah memotret dengan realita. Jadi ibaratnya supaya orang tahu ya, survei yang dilakukan ini surveinya masih secara kalau kita dibilangin secara manual, secara analog gitu ya gitu, terhadap sesuatu yang sifatnya digital. Gak apa Mas, kita nanti diskusi lebih tajam lagi. Artinya ini membandingkan antara analog dan digital, surveinya analog yang diselidiki digital. Oke, Farid. Maksudnya 15 tahun melakukan survei, ya kan? 15 tahun. Terus yang akurat berapa persen? Begitu. Jadi bukan berarti dari 1000 kali survei maka 100 atau 900 survei itu akurat atau di dalam margin of error itu tidak bisa. Survei-survei lain itu bayaran atau pesanan itu tidak ada kaitannya berapa ribu tahun yang lalu juga melakukan survei bahwa ini pasti benar. Apa yang saya katakan adalah bahwa ini survei ya kita hargai, tetapi jangan diklaim ini representasi Ya. sampel atau publik, persepsi publik. Berikan institusi lain, ya, netizen lain, pihak lain untuk membaca persepsi masyarakat dengan kesempatan yang sama. Jadi jangan ini dianggap sebagai klaim sepihak bahwa ini adalah representasi tentang opini masyarakat terkait dengan polemik ijazah palsu Joko Widodo. Oke, baik. Iya, tadi yang saya sampaikan di awal ya, bahwa kalau ini kasus hukum murni, saya pikir ini napasnya nggak panjang. Ya, tapi karena ini ada, ya baik tadi saya sampaikan, suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, atau bagian atau tidak menjadi bagian dari isu besar ini, dugaan publik ke sana. Ya, di survei kita itu menunjukkan bahwa ada 64% pemilih kita atau responden kita yang menyatakan bahwa, kita tanyakan sebetulnya ke responden ya, Bang Roy ya, apakah menurut mereka isu ijazah palsu Jokowi ini adalah satu dugaan awal yang perlu dibuktikan ke publik atau ke hukum, atau yang kedua, apakah isu dugaan ijazah palsu ini adalah isu politik? Ya, 64% menyatakan bahwa ini adalah isu politik. Ya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Roy, Bang Rismond ya terkait dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi ini, yang kemudian kalau kita lihat dari sisi datanya kemudian menunjukkan sebaliknya 74,6%. Tadi kalau saya ingin mau masuk ke perdebatan tadi soal kritik soal metodologi, kalau kita mengkritik metodologi yang mengambil 1.200 responden di 34 provinsi, multi-stage random sampling, kemudian dibandingkan dengan metode tadi komentar di YouTube, kemudian pertanyaan di warung kopi, saya pikir itu tidak relevan dan tidak Pakai bisa yang lebih canggih dong, dibandingkan. web crawling misalnya. Artinya bahwa bisa kemudian memberikan data yang lain. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Roy, sebetulnya memang ada pemilih yang kemudian percaya dengan apa yang disampaikan, tapi memang sangat terbatas. Tapi di sisi lain kalau Bang Roy, Bang Rismond melihat data survei kita, ya, selain data kepercayaan, karena yang paling penting adalah apakah isu ijazah palsu itu mempengaruhi trust pemilih atau trust publik terhadap Pak Jokowi. Kalau kita lihat angkanya memang lebih tinggi, ya. Kalau yang percaya tadi hanya 12,2% yang percaya terhadap isu ijazah palsu, ya, karena ini hal yang paling mendasar, ya. Karena kalau kemudian publik malah sekali lagi tidak percaya atau percaya bahwa itu ijazah palsu, maka yang rusak ini adalah kredibilitas terhadap negara, ya. Karena publik sebetulnya logikanya sangat sederhana, ya. Seorang presiden yang telah melalui jenjang karir pemerintahan dari wali kota 2 periode, ya, 7 tahun, kemudian provinsi, kemudian presiden selama 10 tahun, ya. Itu logika publik di level bawah itu sangat sederhana, nggak mungkin kemudian, ya, seorang bisa menjadi presiden tanpa ada verifikasi yang benar dari lembaga negara. Jadi sebetulnya hak jawabnya harusnya negara, bukan personal Pak Jokowi. Karena kalau kemudian Pak Jokowi sebetulnya mengambil tanggung jawab untuk menjawab ini, sebetulnya Pak Jokowi menggeser panggung klarifikasi yang harusnya itu adalah lembaga negara yang menjawab, menjadi panggung personal Pak Jokowi. Ya, Mas Adi, satu pertanyaannya, mumpung ada 1.200 responden tuh cara ngambilnya gimana? Di telepon? 34 face to face interview, ya. Jadi ini survei lapangan. Di telepon. Jadi tidak mungkin, ya, tidak proporsional dengan proporsi pemilih kita. Ya, bukan lewat telepon, lewat face to face interview. Face to face interview menyebar 1.200. Oh iya, 1.200. Oke, terus pakai telepon juga? Enggak.
Ini Ya. survei lapangan. Jadi kalau survei lapangan telepon, kan kita tahu bagaimana cara memilih respondennya. ya itu namanya multi-stage random sampling, Iya, Bang Roy. udah Jadi dah, tahu saya lah kita sampaikan itu kalau Bang Roy punya data pembanding nggak ada masalah. Kita punya data yang lain, data indikator sebelumnya menunjukkan hasil yang sama. Oke. Udah ada, Ya, close lah, jelas lah. terakhir saya ingin sampaikan bahwa kenapa kita melihat bahwa atau tidak bisa kita abaikan bahwa ada dimensi politik dari isu ini. Kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah seorang mantan presiden yang sebetulnya tidak lagi memiliki panggung formalnya, tapi panggung simboliknya masih sangat kuat. Ya, panggung simboliknya adalah pengaruh Pak Jokowi. Pak Jokowi menutup masa pemerintahan atau presidensinya selama 10 tahun dengan rapor biru di akhir. Kenapa demikian? Karena 80% ya pemilih kita puas dengan kinerja Pak Jokowi. Artinya apa? Bahwa legitimasi simbolik yang begitu kuat. Inilah kemudian muncul bahwa dengan isu ijazah ini adalah sebetulnya simbolik ya yang bisa merusak memang kredibilitas atau trust orang terhadap Pak Jokowi, dan itu memang terlihat juga dalam survei. Artinya terbantahkan kalau tadi ingin tetap berada saat ini posisinya yang disampaikan Mas Roy dengan Enggak, baju kaosnya itu. Itu juga terbantah. Karena dengan kondisi ini Mantan artinya kan presiden yang dirugikan. nilainya buruk Iya, itu saya sampaikan lebih buruk sekarang Jokowi. tadi bahwa walaupun 12,2% yang percaya terhadap isu ijazah palsu Pak Jokowi yang disampaikan oleh Bang Roy, Bang Rismon dan kawan-kawan ya, tapi ada 22,6% publik kita yang terganggu kepercayaan mereka terhadap Pak Jokowi karena isu ini. Dan itu artinya apa? Pak Jokowi dirugikan. Iya, artinya Pak Jokowi dirugikan. Oke, Oleh karena baik, itu sampai kalau di kita situ dulu. masuk pada perdebatan sekarang, apakah isu ini di-maintain? Akan ada yang mengatakan bahwa isu ini di-maintain oleh Pak Jokowi. Dia Saya sendiri nggak yang percaya. Oke. Isu ini dikelola oleh Pak Jokowi karena pertama ini merugikan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah figur yang sudah populer, selesai dengan rapor biru. Buat Oke. apa isu ini? Oke. Justru isu ini ya bisa mendelegitimasi kredibilitas Pak Jokowi. Oke, sampai di situ dulu, kita harus jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Iya. Bang Rismon, usai jeda, tetap bersama kami. Saya ingin mengomentari tentang survei ini karena ini Krusial. bisa kita pertentangkan sebenarnya. Ini debatable. Harus kita tempatkan ke ruang perdebatan, jangan diklaim itu kebenaran absolut. Pertama, sampel hanya 1.200, provinsi itu 34, maka cuma 40 sampel per provinsi. Kalau ada di provinsi itu 40 kabupaten, hanya satu sampel per kabupaten. Satu sampel per kabupaten bisa merepresentasikan orang ratusan ribu di Sumatera misalnya. Saya di Balige, satu sampel diambil di Balige. Ya, itu bisa merepresentasikan orang, kan nggak mungkin. Oke dah, kita anggap itu sebagai oke lah nilai statistik yang anggap kita perdebatkan. Tapi satu yang penting, pertanyaannya siapa yang bayar survei ini? Nah, Ya, siapa? Pernah nggak diumumkan siapa yang bayar? Joko Widodo kah? Atau Projo kah? Atau memang gratis? Atau seperti kami tanpa bohir? Ya. Anda menuding ada yang kemudian mensponsori ini. Loh, katanya 1.200 baik. sampel didapatkan dengan percakapan, Oke. face to face gitu. Berarti kan Pertanyaan butuh ini dana. sekaligus closing statement ya? Ya. Pertanyaan Anda sekaligus. Iya, siapa yang bayarin? Oke. Karena statistik itu bermata dua. Bisa disetir Oke, statistik itu untuk mendapatkan statistik atau output yang diinginkan. baik. Mas Haji, singkat saja sekaligus menjawab dan closing statement. Ya, kalau survei yang tidak disukai dengan selera kita kemudian kita menyatakan bahwa itu survei pesanan, saya pikir kita nonton drama Korea aja Bang, karena kita bisa pilih endingnya sesuai selera kita gitu ya. Itu pertama. Yang kedua ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Rismon, saya pikir sudah itu juga bermasalah kalau kemudian melihat bahwa ketika 1.200 itu dibagi ke per provinsi ya, proporsinya tidak sama ya, bukan berarti setiap provinsi dengan tadi asumsinya 40. Provinsi Jawa Barat dengan populasi penduduk lebih besar itu jumlah respondennya pasti lebih banyak. Tapi gini, ini kan bukan ruang kita untuk bicara soal metodologi. Kalau Bang Rismon mau, bisa saya undang nanti ke kantor untuk kita diskusi lebih lanjut soal metodologi. Oke, baik. Nanti akan diulang tadi belum langsung, terjawab Bang Rismon. biayanya Singkat dari saja. mana? Enggak biayanya. Sumber dari mana? dananya dari mana? Biaya kita sendiri Bang. Wah. Kita setiap tahun itu melaksanakan 2 kali survei nasional. Dari gaji komisaris, bukan hanya bukan? survei tentang elektabilitas partai dan capres. Ya, semua isu publik kita bertanya, kita melakukan survei tentang IKN. Oke. Ya, kemarin beberapa waktu lalu kita melakukan survei tentang kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Ada 3 rapor merah, 3 rapor biru, 2 rapor merah. Ya, jadi ini adalah potret situasi yang kami sebagai lembaga survei ya, ini punya kepentingan untuk memotret secara periodik. Karena apa? Ini juga menyangkut PR dari secara kelembagaan. Oke.